Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya Cadel Evan Azaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini ada pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu soal kredit kendaraan di leasing. Nah, dia bertanya, gimana sih Bang prosedur penarikan motor di leasing itu, dan apakah motor hilang itu kita wajib membayarnya atau kita tetap membayar karena kendaraan tersebut hilang. Dan saya cek checking dan saya kena K5, padahal kendaraan itu hilang, jadi saya tidak mau bayar. Jadi pertanyaannya seperti itu teman-teman. Nah baiklah teman-teman, kita langsung saja. Nah baiklah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya mungkin di negara kita ini sudah banyaknya kendaraan bermotor, dan setiap orang pastinya memiliki kendaraan bermotor minimal itu roda 2. Nah, karena mudahnya mengambil kendaraan bermotor tersebut, karena DP kecil, ringan, bisa diambil melalui kredit di leasing. Nah, lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan masih kredit di leasing itu, kendaraan kita hilang, dan itu bukan kesalahan kita hilangnya, dan bukan disengaja hilangnya. Nah, jika kendaraan itu hilang dan tanpa disengaja hilangnya, maka ada aturan tersebut tertuang dalam pasal 1444 dalam KUH Perdata, yang menjelaskan jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya. Asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Nah, maksudnya itu di sini, dan apabila kendaraan itu masih dalam kredit dan hilang bukan kesalahan debitur atau tidak disengaja, maka pengikatannya itu putus sama leasing. Jadi tidak diwajibkan lagi untuk membayarnya. Nah, lalu dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 25 menjelaskan tentang jaminan fidusia bisa dihapuskan. Salah satunya itu karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi apabila barang itu hilang, maka hapuslah perjanjiannya itu. Jadi apabila kendaraan dalam masa kredit dan hilang, maka tidak diwajibkan lagi untuk membayar bagi debiturnya. Nah, lalu apakah leasingnya itu nggak rugi? Karena di setiap negara itu, apalagi di negara kita ini, mungkin masih banyaknya begal atau segala macam pencurian kendaraan bermotor. Nah, maka tidak adil bagi leasing itu, dan leasing juga di setiap debitur ingin mencicil kendaraan bermotor, pastinya itu didaftarkan di asuransi. Maka apabila terjadi kendaraan itu hilang, maka leasing bisa mengklaim ke asuransi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin banyak yang nggak tahu motor hilang, dan ada juga mungkin sebagian leasing oknum-oknum tertentu, mungkin misalnya seperti debt collector leasing itu selalu menagih ke debitur yang kendaraannya itu sudah hilang, padahal memang tidak diwajibkan lagi untuk membayarnya apabila kendaraan tersebut hilang. Nah, sudah dijelaskan di undang-undang yang saya sampaikan tadi. Nah, lalu bagaimana ketika kita menunggak prosedur leasing atau debt collector leasing menarik kendaraan tersebut?
Nah, kalau untuk prosedur penarikan kendaraan di leasing itu tidak asal-asalan juga, ada aturannya juga, ada ketentuannya juga. Uh, Mungkin kalau ketentuan-ketentuannya saya jelaskan di video ini cukup panjang, jadi saya kasih kias-kiasannya saja, kasih bagaimana sih prosedur penarikan uh, motor yang menunggak di leasing ini. Prosedur pertama itu teman-teman, apabila misalnya debitur menunggak lebih dari 8 hari misalnya, itu leasing uh, hanya bisa mengasih peringatan dulu, tidak semena-mena untuk menarik kendaraan itu. Dan apabila lebih dari 4 hari, 5 hari, bahkan lebih dari sebulan, itu juga belum bisa untuk ditarik kendaraan itu. Debt collector itu atau leasing itu harus ngasih pemberitahuan dulu melalui surat. Nah, setelah mengirim surat kepada debiturnya yang macet tadi dan tidak digubris juga, dah telat 2 bulan misalnya, maka muncul surat kedua, namanya surat peringatan. Nah, maka di surat kedua ini tidak digubris juga, tidak dibayar juga, maka sudah masuk 2 bulan, dan jalan ke 3 bulan ini, itu leasing atau debt collector leasing itu sudah boleh mengambil kendaraan itu. Nah, mengambil kendaraan itu bukan mengambil sepenuhnya atau boleh semena-mena leasing atau debt collector leasing itu misalnya menjual lagi, itu belum boleh. Masih menunggu lagi atau mengasih waktu lagi kepada debitur dalam waktu 7 hari bahkan sampai 8 hari semenjak motor itu ditarik ke leasing. Orang leasing harus memberikan waktu 7 bahkan sampai 8 hari kepada debiturnya untuk melunasi cicilannya tadi yang menunggak. Nah, jika dalam waktu 7 hari yang ditentukan oleh leasing tadi tidak dilunasi juga oleh debiturnya, maka itu kendaraan sah jadi milik leasing tadi dan boleh dilelang dan boleh dijual. Dan apabila dalam waktu 7 hari tadi debitur menyanggupi dan menebus dengan melunasi cicilannya tadi, maka kendaraan tersebut dikembalikan ke debiturnya atau ke konsumennya. Nah, jadi ada prosedur-prosedurnya teman-teman. Tidak sembarangan main telat 2 hari 3 hari main tarik mentarik. Tidak begitu teman-teman, ada aturannya. Nah, kalau saya jabarkan aturannya itu cukup panjang, jadi hanya seperti tadi kias-kiasnya saja saya sampaikan. Baiklah teman-teman, cukup itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu, kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.